Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, siswa-siswi kelas 11 IPS 1, 2, 3, 4, dan 5 mengingatkan kembali bahwa kewajiban kalian untuk mengumpulkan tugas itu harus segera, ya, karena semester 1 ini sudah mau beres. Jangan sampai malah kalian leyeh-leyeh, itu nanti akan semakin bertambah tugas-tugasnya. Bahkan kalau misalnya tadinya ibu memberi tugas 4, 5, 3, bisa aja nanti ibu ngasih soalnya yang 20, 50, biar sekalian banyak, ya. Cobalah kalian rubah sedikit, ya, karena semakin lama kalian mengerjakan tugasnya, maka semakin menumpuk itu tugas, ya. Rubah perilaku kalian. Oke, next. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang determinan dan inverse matrix. Oke, apa itu determinan? Determinan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang ordonya 2x2 dan ada yang ordonya 3x3. Untuk yang ordonya 2x2 bisa dilihat bahwa yang dimaksud dengan determinan adalah selisih antara perkalian elemen diagonal, ya. Selisih perkalian elemen pada diagonal. Oke, determinan itu dilambangkan dengan mutlak A atau determinan A atau det A. Oke, kita langsung ke contoh saja. Jika ada A, matriks A di mana ada isinya A, B, C, D, maka mutlak A atau determinan A atau det A itu akan sama dengan, ingat determinan tadi apa? Selisih perkalian diagonal. Berarti kita kalikan A kali D, oke, dikurangi B kali C. Oke. Yo, contoh, tentukan determinan dari matriks B, di mana di situ ada min 2, min 1, 5, 4. Maka det B atau determinan B itu kita kalikan silang gitu, ya. Kemudian dikurangkan. Min 2 kali berapa? 4. Dikurangi min 1 kali 5. Oke, min 2 kali 4, min 8. Dikurangi min 1 kali 5, min 5. Min ketemu min plus, min 8 plus 5 adalah min 3. Maka determinan B atau det B adalah min 3. Gampang, ya? Nah, bagaimana jika determinannya ordo 3x3? Nah, ini ada beberapa aturan, ya. Ibu berikan aturan Sarus yang biasanya digunakan oleh siswa-siswa lain, yang artinya mudah dipahami, ya. Ada aturan Sarus dan aturan kofaktor. Cuman untuk kofaktor kalian bisa pelajari sendiri, baik di internet ataupun dari buku tulis, karena khawatir tidak sampai ke jalan pikiran kalian. Jadi ibu hanya berikan ke aturan Sarus saja yang biasa digunakan dan cepat, ya, pengerjaannya itu penyelesaiannya cepat. Oke. Kalau ada matriks ordo 3x3 di mana ini ada baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya, maka yang harus kalian lakukan adalah membuat, ketika ada 3 kolom seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah membuat 2 kolom tambahan, di mana kolom ini adalah kolom pertama dan kolom kedua saja. Kolom ketiganya nggak usah. Kenapa? Karena kita akan mengalih silangkan. Nah, di sini ada titik-titik, ya. Nah, ini kali silang. A1, 1, A2, 2, A3, 3 kita kalikan. A1, 2, A2, 3, A3, 1 kita kalikan. A1, 3, A2, 1, A3, 2 kita kalikan, ya. Terus Bu, dia ke kanan 3, ke kiri juga harus 3. Nah, A1, 3, A2, 2, A3, 3, 1 gitu kan. A1, 1, A2, 3, A3, 2, A1, 2, A2, 1, A3, 3. Kok Bu, kenapa kita harus tambahkan 2 kolom? Ingat,
Determinan itu adalah selisih perkalian diagonal. Karena kita hanya punya 3, sedangkan kita tidak bisa membuat 3 diagonal, maka kita tambahkan 2 kolom. Ya, maka kita bisa membuat 3 diagonal. Arah ke kanan positif. Nah, arah ke kanan ini positif. Arah ke kiri negatif. Oke, langsung ke contoh saja biar paham. Nah, nih. Ya, maksud ke kanan ke kiri positif negatif itu apa? Ketika kita kalikan A11, A22, A33, itu dia bernilai positif semua. Ditambah A12, 23, A31 itu bernilai positif juga. Ditambah lagi. Nah. Oke. Sekarang yang kiri, yang A13, A22, A31 itu negatif semua. Maka negatifnya Ibu pindahkan ke depan. Negatif kali A13, A22, A31. Dikurangin atau negatif ke kiri, kalikan lagi. Negatif kiri, kalikan semua. Oke. Next, contoh yang sebenarnya. Oke, ada B 12 min 1 0 35 min 2 1 min 4. Oke, tentukan determinan B. Maka kita jawab, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah menambah 2 kolom pertama, yaitu kolom 1 0 min 2 dan 2 3 1. Setelah itu gimana? Kita kalikan silang atau kita diagonalkan, kalikan diagonal. Berarti untuk yang positif ke kanan 1 3 min 4 kalikan, tambah 25 min 2 kalikan, tambah min 101 kalikan, dikurangin, gitu kan. Nah, kita kirinya, set. Kirinya diagonalnya 3. Oke, min 1 3 min 2 kalikan, kurangin 151 kalikan, kurangin 20 min 4 kalikan. Oke, sama dengan Bu. Berarti yang si ininya, yang 3 ini nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa karena ini hanya 2 angka. Sedangkan ini 3 kali 3 berarti harus ada 3 diagonal dan 3 angka. Oke, maka ini nggak bisa. Kita ambil 2, 0, min 4 ujungnya. Oke, next. 1 kali 3 kali min 4 min 12, 2 kali 5 kali min 2 min 20. Min 1 kali 0 kali 1 adalah 0. Min 1 kali 3 kali min 2 min ketemu min plus 6. Karena plus 6 kalikan min di depan berarti min 6. 151 berarti min 5. 151 itu 5 karena depannya min berarti min 5. 20 min 4 adalah 0. Kita jumlahkan hasilnya negatif 43. Oke, next, inverse matrix ordo 2 kali 2. Ibu jabarkan dulu ordo 2 kali 2 karena untuk yang 3 kali 3 agak sedikit rumit ya, karena akan ada kofaktor. Aturan kofaktornya itu nanti agak sedikit panjang. Jadi, Ibu cukupkan dulu untuk inverse matrix ordo 2 kali 2. Oke. Untuk inverse matrix ordo 2 kali 2. Apa itu inverse? Inverse itu biasanya perkalian matriks yang menghasilkan matriks itu dinamakan inverse. Artinya mereka saling inverse. Contoh, A kali B sama dengan B kali A itu akan sama dengan identitas. Nah, sedangkan ketika menghasilkan identitas dia disebut saling inverse. Oke. Lambang inverse matriks A adalah A negatif 1, A pangkat negatif 1, atau disebut A inverse. Oke, next. Rumus inverse matriks ordo 2 kali 2. Jika ada matriks A B, C, D, A cil, B cil, C cil, D cil, dengan A kali D dikurangi B kali C, di mana itu determinannya tidak sama dengan 0, ya.
di mana determinan ini tidak sama dengan 0, maka inverse-nya adalah 1 per determinan, atau ibu langsung jabarkan A kali D dikurangi B kali C dikalikan matriks adjoint. Ini namanya matriks adjoint. Oke, matriks adjoint-nya itu adalah pada posisi ke arah kanan dia pindah posisi. Pada diagonal sebelah kiri dia rubah tanda. Oke, berarti D ke atas, A ke bawah, B jadi min B, dan C jadi min C. Oke, perlu diperhatikan A, B, C, D itu akan menjadi DA, dimana kalau arah kanan itu rubah posisi, kalau ke arah kiri itu namanya ganti tanda. Ini namanya adjoint. Ya. Adjoint dari matriks A. Oke. Langsung ke contoh. Tentukan inverse dari matriks A 3, 1, 2, min 2. Oke. Sekarang dilihat. Kita buat sebuah determinan dulu. Jadi 1 per kali silangkan gitu ya. 3 kali min 2 dikurangi 1 kali 2. Oke. Dikalikan adjoint-nya. Adjoint-nya kita pindahkan yang bawah ke atas. Oke. Jadi min 2 di atas, 3 di bawah. Yang 1 dan 2 ganti tanda jadi negatif. Yang negatif jadi positif. Karena ini positif semua berarti jadi negatif semua. Negatif 1 dan negatif 2. Oke, akan sama dengan 3 kali min 2, min 6, min 1 kali 2, 2. Dikurangi menghasilkan min 8. Yang ininya tetap nanti aja. Oke, 1 per 8 ini kita kalikan dengan matriks yang di dalam. Ya, berarti 1 per min 8 kali min 2, 1 per min 8 kali min 2, 1 per min 8 kali min 1, dan 1 per min 8 kali 3. Oke, kita kalikan. Berarti min 2 kali 1 adalah min 2. Min 2 per 8. Yang ini jadi min 1 per 8. Yang bawahnya jadi min 2 per 8. Yang kanannya juga jadi 3 per min 8. Bisa dibagi ya, bisa diperkecil. Negatif bagi negatif positif. 2 dibagi 8 itu 1/4. Ini sama 1 per 4. Yang ini, oke, ini salah, ini harusnya positif ya, ibunya salah. Karena di sini negatif bagi negatif berarti positif. Ini juga, ininya benar, karena ininya 3, berarti 3 per min 8. Ini salah ya, harusnya positif 1 per 8. Oke, sekian dan terima kasih. Sangat singkat sekali untuk materi sekarang karena ibu akan memberikan latihan soal yang harus dikumpulkan. Jangan lupa kerjakan tugas kelasnya. Nah, ingat, semakin malas mengerjakan semakin menumpuk tugasnya. Oke, jadi kerjakan sedikit demi sedikit. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.